Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuditya Taskia Ramadhani dengan NPM 129. Di sini saya mewakili anggota kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari proposal kami dengan tema pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berjudul Pendidikan Karakter yang belum selaras dengan pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan studi kasus terjadinya tawuran antar pelajar di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Latar belakang dari proposal ini sendiri yaitu pembentukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan di Indonesia. Karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap sesama, bangsa, dan negara. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu mengatasi konflik dengan cara yang damai dan penuh rasa hormat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tawuran antar pelajar masih marak terjadi, terutama di kawasan perkotaan dan beberapa daerah lainnya. Kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang diharapkan dan kenyataan yang ada saat ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pembentukan karakter pelajar. Dalam penelitian ini, penulis akan mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam mengenai pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana penerapannya dapat menjadi solusi terhadap fenomena tawuran antar pelajar. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter agar dapat mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Yang kedua, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga, pihak sekolah, pemerintah dalam membentuk karakter pelajar berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Tujuan dari masalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya tawuran antar pelajar. Yang kedua, untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pelajar dapat berkontribusi dalam membentuk karakter yang positif dan menciptakan kedamaian di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi tentang upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter pelajar berbasis Pancasila guna mencegah tawuran antar pelajar dan pencipta lingkungan pendidikan yang harmonis dan damai. Sumber berita dan tinjauan teori dari proposal ini yaitu studi terkait 1. Studi oleh Universitas Pendidikan Indonesia 2019 dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia ditemukan bahwa pelajar yang mendapatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah dibanding dengan pelajar yang tidak mendapatkan pendidikan karakter. 2. Penelitian oleh Badan Litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa tawuran antar pelajar di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan budaya sekolah. Kerangka teoritis 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai universal yang sangat relevan dalam pembentukan karakter pelajar. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan, keadilan, toleransi, kerjasama, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara spesifik, sila-sila Pancasila yang relevan dengan pendidikan karakter, nilai-nilai ini jika diinternalisasi dengan baik oleh pelajar, dapat membentuk karakter yang lebih bijaksana, menghargai sesama, serta menghindari perilaku kekerasan termasuk tawuran antar pelajar. Yang kedua,
Peran pendidikan karakter dalam mengurangi tawuran antar pelajar. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi tawuran antar pelajar. Sumber berita dan tinjauan teori dari proposal ini terdapat ada di sini tertera. Yang pertama, tertangkap warga saat hendak tawuran, 3 pelajar di Prengsewu diamuk oleh massa. Yang kedua, viral warga bubarkan konvoi pelajar SMK hendak tawuran di Prengsewu. Di sini terdapat 3 link yang sudah kami cantumkan untuk berita yang lebih spesifiknya. Metode pengkajian. Yang pertama, subjek pengkajian. Warga masyarakat sekitar Prengsewu, salah satu pelaku yang pernah terlibat dalam tawuran, orang tua wali salah satu pelaku, Kapolsek yang menangani kasus tawuran. Waktu dan tempat 18 sampai 30 November 2024, Pekon Tambak Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Prengsewu. Metode pengumpulan datanya yaitu wawancara, analisis data, 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Kesimpulan atau verifikasi. Indikator kinerja, 1. Dapat memperoleh informasi mengenai faktor yang memicu terjadinya tawuran antar pelajar dan apa dampak yang berakibat kepada masyarakat atas kejadian tersebut. 2. Dapat memperoleh informasi terkait strategi pencegahan dan penanganan yang efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kejadian tawuran dan faktor yang mempengaruhi. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara. Jadwal kegiatan yang pertama, nama kegiatan perumusan pengusulan masalah tanggal 28 sampai 4 November 2024 dengan keterangan diskusi kelompok mengumpulkan kasus masalah dan berbagai sumber yang sesuai dengan tema. Yang kedua, pengusulan dan penetapan masalah tanggal 4 November 2024 dengan keterangan membuat dan mengunggah video presentasi di channel YouTube Evita Sri Rahma. Yang ketiga, penyusunan proposal rencana kegiatan pada tanggal 5 sampai 9 November 2024. Keterangan menyusun proposal rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, pengajuan proposal rencana kegiatan pada tanggal 11 sampai 12 November 2024 dengan keterangan membuat dan mengunggah video presentasi di YouTube channel Evita Sri Rahma. Yang kelima, pengumpulan informasi dan penyusunan portofolio pada tanggal 18 sampai 19 November 2024 dengan keterangan mengumpulkan informasi di lapangan melalui wawancara di Pekon Tambak Rejo dan penyusunan portofolio. Yang keenam, pelaporan hasil kegiatan dan showcase permasalahan yang dikaji pada tanggal 2 sampai 9 Desember 2024 dengan keterangan melaporkan hasil permasalahan yang dikaji dan membuat serta mengunggah video liputan dalam proses pengumpulan informasi di lapangan. Yang ketujuh, diseminasi hasil dengan keterangan menyebutkan informasi atau hasil penelitian kepada halayak yang lebih luas. Rancangan anggaran belanja kegiatan. Yang pertama, buah tangan kue bolu kuantitas 4 satuan buah harga 25.000 dengan jumlah 100. Kedua, kebutuhan wawancara, print pedoman wawancara kuantitas 12 satuan lembar harga 5.000 jumlah 12.000. Map kertas kuantitas 2 satuan buah harga 2.000 jumlah 4.000. Pembuatan produk. Yang pertama, kertas karton kuantitas 5 satuan lembar harga 3.000 jumlah 15.000. Yang kedua, spidol kuantitas 1 satuan buah harga 8.000 jumlah 8.000. Spidol warna 1 kuantitas 1 satuan pak harga 15.000 jumlah 15.000. Lem kertas kuantitas 2 satuan buah harga 5.000 jumlah 10.000. Double tip kuantitas 1 satuan buah harga 5.000 jumlah 5.000.
Kertas origami, kuantitas 1, satuan pack, harga 10.000, jumlah 10.000. Jumlah keseluruhan 179.000. Baik, itu tadi hasil dari kerja kami mengenai proposal. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, saya mewakili kelompok 6 meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.